Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, ini ada bahasa guyon, tetapi kalau kemudian kita hayati, menarik juga untuk disimak begitu. Giopo pinter-pinter nek randu adab, katanya begitu ya. Untuk apa? Orang itu pandai kalau kemudian tidak memiliki sopan santun. Maka sopan santun adalah buah dari kematangan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki sopan santun, maka berarti dia tidak berilmu. Maka orang yang memiliki ilmu itu, dia datang di tengah-tengah masyarakat pasti akan selalu memberikan kedamaian. Tetapi sebaliknya, ada orang yang katanya memiliki ilmu, tetapi seringkali menimbulkan masalah bagi teman-temannya atau lingkungannya. Berarti ada sesuatu kan itu ya. Maka bagaimana kita bisa menghubungkan antara ilmu dengan adab, sehingga adab menjadi begitu penting, karena sejatinya adalah cerminan dari seberapa banyak ilmu yang kita miliki, maka melahirkan sopan santun. Kita ini seneng loh kalau punya anak yang santun tetapi berilmu. Sebaliknya, punya ilmu yang banyak tetapi kurang begitu memiliki budi pekerti yang baik. Bahkan kadang-kadang bisa jadi ilmu yang dimiliki seseorang itu menjadi ujian bagi dirinya karena merasa bahwa ilmunya lebih banyak dibandingkan yang lainnya, maka justru pada akhirnya akan menjerumuskan dia dalam kehinaan. Iblis dulu itu dapat gelar as-sajjad, orang yang memiliki ibadah yang paling banyak, sujudnya paling banyak. Tetapi karena merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan Adam, maka pada akhirnya dia diusir oleh Allah dari surga. Maka adab menjadi begitu penting sebagai cerminan dari keilmuan yang dimiliki seseorang. Maka kalau kita mendapat label orang yang pandai, tentu kita juga harus waspada dan hati-hati. Jangan-jangan label yang diberikan kepada kita, kita disebut orang yang pandai itu, kita lupa diri dan akhirnya bukan adab yang kita munculkan, tapi kesombongan. Di sini juga disampaikan, la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Barang siapa wa man la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak sabar, maka berarti dia tidak menghayati agamanya. Waman la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak sabar, maka dia kurang menghayati agamanya. Tidak ada loh orang yang hidup di dunia ini kemudian bebas dari hambatan, ujian hidup begitu. Wong kadang kita duduk enak-enak, tiba-tiba kita ditendang orang begitu ya. Atau sebenarnya kita sedang jalan bersama-sama di jalan raya, tetapi sebenarnya tidak ada masalah. Tiba-tiba kita dihampiri orang, kemudian diumpat-umpat begitu. Tapi bagi kita yang menyadari bahwa wong kita tidak buat perkara kok tiba-tiba diumpat orang lain, untuk apa kita menanggapi umpatan-umpatan itu? Maka bersabar menghadapi umpatan orang lain berarti kita lebih maju di dalam memahami agama dibandingkan orang yang mengumpat-ngumpat.
Jadi tenang saja kalau kemudian kita diumpat-umpat orang, dijelek-jelekan orang, kita diam saja, membiarkan sambil mengevaluasi diri kita. Barangkali memang ada sesuatu yang salah di dalam menjalani kehidupan itu. Menerima hal yang semacam itu jauh lebih baik daripada kemudian kita mengimbanginya, membalas umpatan dengan umpatan. Wa man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat wara', maksudnya menjauhi sesuatu yang diharamkan, maka orang itu tidak memiliki derajat kemuliaan. Tapi ada juga loh orang yang bilang begini, mencari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Sehingga tidak sedikit kita jumpai orang yang kadang-kadang dalam menjalani kehidupan itu ngawur. Ya itu tadi masalahnya. Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Maka menjauhi sesuatu yang dilarang oleh agama, memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, sedapat mungkin harus kita jauhi. Karena di hadis Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan ada orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya itu tidak peraturan, tetapi makanannya haram, kemudian minumannya haram. Fakaifa yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Maka menjauhi sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh agama, maka bisa menghantarkan seseorang untuk mencapai derajat kemuliaan. Tapi sebaliknya, orang yang biasa melanggar, bukan kemuliaan yang akan diperoleh, tetapi sebaliknya kehinaan. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, sehingga bisa membedakan, oh ini yang halal, ini yang haram, begitu. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan baik di dunia sampai nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haq bil haq wal ladina suratal mustaqim wa la ali haqq qadri wa miqdaril ladim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu akhirnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.